kita berharap idealis sebuah masjid. Jadi kalau zaman Rasulullah dulu ya, artinya memang masjid itu didirikan untuk memakmurkan warga sekitar. Dan alhamdulillah ya dari tingkat nasional, tingkat pusat sampai ke tingkat desa, bahkan di Provinsi Lampung insya Allah sudah terbentuk BKM ini. Nah, BKM itu berdiri di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah. Harapannya bisa mengkoordinasi atau menjembatani antara apa yang dikehendaki pemerintah dengan apa yang dikehendaki oleh organisasi-organisasi non pemerintah. Nah, itu salah satu misi BKM itu, sama dengan Kementerian Agama itu juga yang sedang diupayakan itu ingin menambah perpustakaan masjid-masjid itu. Kepustakaan masjid itu salah satu program Kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mela Basyar. Inilah Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sahabat religi, talkshow kita kali ini tentang layanan penerangan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sahabat religi, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Yulizar Andri STMAG. Beliau merupakan Ketua Harian Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Lampung, dan telah hadir juga Bapak Hamdun Baihaqi PhD. Beliau merupakan Sekum BKM Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Yulizar dan Pak Hamdun? Alhamdulillah sehat-sehat ini. Alhamdulillah. Terima kasih, kami mengucap terima kasih atas kehadirannya di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baiklah, sebelum kita memulai bincang-bincang kita, kami silahkan Bapak Yulizar dan Bapak Hamdun untuk memperkenalkan diri kepada sahabat religi di Provinsi Lampung. Ya, terima kasih Bu Mela atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama Pak Hamdun Baihaqi PhD. Saya adalah Ketua Harian Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Lampung, dan Pak Hamdun ini adalah Sekretaris Umum. Sedangkan Ketua Umum itu adalah Pak Kakanwil. Seharusnya Pak Ketua Umum Provinsi Lampung, BKM Provinsi Lampung. Jadi insya Allah kami mewakili BKM seprovinsi Lampung dalam acara podcast hari ini. Ya, baik. Kita langsung ya Pak untuk bincang-bincang. Bisa dijelaskan mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya BKM khusus di Indonesia, Pak? Iya. Jadi seperti kita ketahui bahwa BKM ini sebenarnya berdiri sejak tahun 1962 ya. 64 ya. 64 ya. Ya, jadi dalam perjalanan waktunya kita tahu bahwa sering tumpang tindih, atau dalam perjalanan ini sering ada seperti organisasi yang kelihatan kurang berjalan gitu. Ya, kita ketahui juga bahwa di Indonesia juga ada Dewan Masjid Indonesia. Nah, jadi Dewan Masjid Indonesia ini juga adalah organisasi dalam rangka memakmurkan, tujuannya sama, yaitu memakmurkan keberadaan masjid. Nah, jadi insya Allah BKM ini revitalisasi kembali seperti dasar hukumnya itu mulai dari PMA nomor 54 tahun 2006 ya, tentang struktur organisasi BKM. Ya, tahun kemarin 2023 melalui Pak Gusmen itu kita merevitalisasi BKM ini, di mana dibentuklah BKM dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Dan alhamdulillah ya dari tingkat nasional, tingkat pusat sampai ke tingkat desa, bahkan di Provinsi Lampung insya Allah sudah terbentuk BKM ini. Seperti kita ketahui bahwa di provinsi ada ketua BKM, kebetulan Pak Kanwil, kemudian di kabupaten kota juga itu adalah ex officio sebagai kepala kantor Kemenak, di BKM kecamatan itu kepala KUA ya, dan di BKM kelurahan itu pengurus masjid. Boleh atau
setempat ya. Penyuluh boleh. Boleh juga penyuluh itu di BKM kelurahan atau desa. Begitu Bu Mela. Oh, iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Hamdi. Silakan, Pak Hamdi. Terima kasih Pak Ketua BKM Provinsi Lampung. Menambahkan sedikit bahwa BKM tadi disebutkan Pak Ketua itu tahun 2006 ya. Berdasarkan PMA nomor 54 tahun 2006 itu BKM itu di launching gitu ya. Relaunching. Nah, kalau dulu sudah ada, sudah lama. Oh, udah ada Tapi ya. secara hukum itu dikeluarkanlah PMA itu. PMA. Nah, kemudian berdiri BKM dan sangat masif ya waktu itu ya, sangat masif. Beberapa tahun kemudian menurun lah ya, menurun. Ini terkait dengan mungkin ini kebijakan pemerintah waktu itu. Iya. Dulu mungkin ada ini ya, pendanaan BKM itu dulu kan ada ya dari dana perdolan itu ya. Salah satu fungsi itu dialihkan ke sini atau difungsikan untuk pemberdayaan masjid melalui BKM ini. Nah, tahun 2026 itu 2006 itu berdiri BKM itu. Nah, sampai tahun 2023 kemarin Pak Menteri Agama itu meluncurkan kembali, merevitalisasi kembali. Relaunching ya Relaunching di kembali. tahun 2023. Nah, posisinya BKM ini tadi Pak Ketua menyebutkan itu ada di Indonesia ada banyak ya organisasi masjidan ya, seperti tadi yang kita kenal DMI itu ya. DMI. Jadi posisinya BKM ini itu di tengah-tengah. Jadi pemerintah itu ada juga fungsi agama di Kemenak itu yang menangani juga masjid. Nah, ada kalau di pusat itu ada Direktorat Masjidan misalkan. Ada juga lembaga-lembaga non pemerintah yang menangani masjid. Nah, BKM itu berdiri di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah. Harapannya bisa mengkoordinasi atau menjembatani antara apa yang dikehendaki pemerintah dengan apa yang dikehendaki oleh organisasi-organisasi non pemerintah itu. Jadi fungsi BKM itu di situ, menjembatani ya, posisinya di tengah. Di tengah-tengah. Nah, itu tambahannya. Siapa saja yang bisa menjadi anggota BKM? Ya. Anggota Kalau BKM ya. anggota BKM itu kan BKM ini semi pemerintah. Semi pemerintah. Semi pemerintah. Jadi yang memang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini dilahirkan Kementerian dari Agama. Kementerian Agama. Iya. Nah, jadi insya Allah kalau anggota pun bisa dari pemerintah sendiri, orang-orang Kementerian Agama bisa dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat gitu bisa. Yang terus organisasi kemasjidan termasuk orang-orang Dewan Masjid Indonesia kemarin ketuanya pun kita jadikan sebagai Dewan Penasihat ya Pak Mun ya, Pak Herlani di Provinsi Lampung ini kita jadikan sebagai Dewan Penasehat di BKM ini untuk kita mendapatkan masukan dari beliau karena ini adalah tujuannya sama, yaitu untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di Provinsi Lampung ini. Gitu. Tambahan sedikit Pak Ketua, itu untuk proporsi ya atau untuk untuk pengurus itu di Provinsi Lampung itu malah justru banyak orang luar ya. Jadi pembagian ini porsinya antara yang orang pemerintahan dengan yang non pemerintah itu malah waktu itu kita buatnya 50-50 atau 40-60 gitu ya. Dan itu juga kita sampaikan ke daerah dalam pembentukan BKM di daerah, baik di kabupaten, kecamatan maupun di desa itu ya melebur pokoknya. Kalau bisa begitulah porsinya itu, melibatkan banyak masyarakat itu, karena ini bukan organisasi lot merah bukan ya. Nah, tapi memang untuk masyarakat, untuk umat begitu. Jadi siapapun ya bisa ya di sana ya. Siapapun bisa selagi dia memiliki kompetensi, memiliki kemauan untuk membangun kesejahteraan masjid lah, insya Allah. Baik. Apa saja peran strategis yang diharapkan dari BKM Pak untuk pengelolaan masjid? Khususnya setelah direvitalisasi ya. Iya, kalau secara strategis ya, peran strategisnya kita berharap ya masjid-masjid yang ada di Indonesia khususnya, lebih khusus lagi di Provinsi Lampung ini kita mengharapkan bahwa masjid ini makmur ya. Makmur. Baik makmur jamaahnya, makmur masjidnya sendiri masjidnya sendiri gitu ya. Jadi kita berharap idealis sebuah masjid. Jadi kalau zaman Rasulullah dulu ya, artinya memang masjid itu didirikan untuk memakmurkan warga sekitar gitu. Jadi jangan sampai nanti kita ada
masyarakat dan kelaparan di samping masjid, sementara uang masjid itu banyak sekali gitu di kas masjidnya. Nah itu kan sebuah anomali yang dimana gitu ya, sebuah fenomena yang kurang pas lah gitu ya kelihatannya. Nah, jadi harapan kita ya berharap seperti itu, masjid itu makmur, kemudian masyarakat juga sejahtera, masyarakat sekitarnya gitu. Bisa ditambahkan? Penambahan mungkin ini ya dari sisi ini. Dulu kan ini apa masjid-masjid itu kan ini mungkin lepas begitu saja ya. Ya kita inilah percaya masjid-masjid itu akan berjalan berdiri. Ya, harapan kita dengan adanya PKM ini menambah. Siapa tahu dengan lebih diperhatikan lagi. Minimal kita mencari orang-orang yang punya minat ya untuk membangun masjid. Nah dengan ini semoga bisa membantu sedikit untuk perbaikan masjid begitu ya. Ya kalau ngomongin perbaikan kan sebenarnya banyak nih. Ada dari sisi idarohnya, imarohnya, riayahnya. Nah itu panjang urusannya kan. Jadi memang perlu banyak orang untuk bersama-sama menggarap PR di masjid dan di Indonesia ini. Ya, saya tambahkan lagi Bu Mela bahwa memang seperti kita ketahui bahwa masjid di Indonesia ini kan lebih banyak atau mayoritas itu dikelola oleh masyarakat sendiri. Beda dengan di negara-negara Arab mungkin ya. Negara Arab kita tahu bahwa masjid itu dibiayai oleh negara melalui APBN mungkin ya. Nah kalau kita kan mungkin hanya 1% yang ada dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi sisanya swadaya masyarakat sendiri, dari swadaya masyarakat, mungkin para donatur dan lain sebagainya. Jadi kita berharap juga BKM ini hadir menjembatani ya antara dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri supaya ya apa yang dimaui oleh pemerintah, misalnya kita diharapkan nanti isi khutbah dari masjid, khutbah Jumat misalnya ya, itu jangan yang terlalu radikal atau jangan terlalu yang ke kiri-kirian. Kita harus lebih moderat gitu kan. Itu yang diajarkan atau yang diharapkan oleh sesuai dengan kemauan pemerintah gitu. Ya, Pak Yulizar, Pak Hamdun, kita lihat di Jawa Barat kan ada Masjid Al-Jabar ya, di mana masjid itu bisa memberdayakan UMKM. Kan banyak masyarakat berjualan di sana, bahkan yang mengunjungi masjid tersebut kan dari seluruh Indonesia. Itu bagaimana di Provinsi Lampung? Apakah ada untuk BKM di Provinsi Lampung bisa mewujudkan masjid yang seperti di Jawa Barat dan di Solo ya? Iya. Jadi kalau kita melihat banyak ya, bukan hanya di Al-Jabar gitu ya. Mungkin di mana, di Padang atau di Solo, Masjid Solo juga kan sekarang yang Syekh apa itu yang dari Uni Emirat Arab, bahwa memang sekarang fenomena itu adalah masjid raya ya, Jadi fenomena sekarang memang masjid dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata religi. Ya, kita berharap nanti ke depan memang Provinsi Lampung pun memiliki itu masjid yang pemberdayaan UMKM-nya bagus, kemudian manajemen masjidnya bagus gitu kan. Jadi ada perputaran ekonomi di sana. Ekonomi berjalan, memang harus seperti itu. Idealnya sebuah masjid memang harus seperti itu. Kita jangan dulu berhayal melihat ke depan terlalu wah Masjid Al-Jabar gitu misalnya. Tapi kita lihat di masjid kita sekeliling dulu. Ketika kita memiliki masyarakat, lingkungan masjid yang sejahtera, insya Allah mungkin dalam beribadah pun mereka akan tenang gitu ya. Kita selama ini mungkin bangga bahwa dengan adanya saldo kas masjid yang besar-besar gitu ya, ada 100 juta, 200 juta, tapi itu pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kan kurang. Ya kan? Nah, kita berharap itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, ada masyarakat sekitar, dia pengangguran, miskin, tapi dia rajin ke masjid segala macam gitu ya. Nah, kita berharap kita kasih pinjaman modal dari situ, dari uang kas masjid, bisa dibantu. Misalnya dia pengen ngojek, oke, kita kasih pinjaman lunak tanpa bunga. Kita belikan motor, tapi dia harus mengembalikan uang itu ke kas masjid untuk bergulirnya bisa berputar ekonomi tadi. Atau dia pengen buka warung, kita kasih modal sekian. Nah, tapi kamu harus memulangkan ini sebagai bentuk tanggung jawab kamu terhadap masyarakat dan umat gitu. Jadi kita tidak hanya memberikan gratis-gratis, tapi kita memberikan tanggung jawab. Sementara kita selama ini kita tahu bahwa
masjid itu kita gunakan untuk membangun sarana prasarana ya. Ada kita berlomba-lomba masjid kita bagus, masjid kita ber-AC, karpetnya empuk gitu, Tebal. sampai buat ngantuk Lembut. gitu kan, Iya. sampai saking khusyuknya sholat gitu sampai tidur gitu kan. Nah, kita berharap bukan hanya sarana prasarana, tapi kita pemberdayaan masyarakat sekitar. Jangan sampai ada masyarakat sekitar yang kelaparan karena tidak makan. Iya. Nah, itu kita berdosa besar. Iya. Ya, termasuk pengurus masjid pun saya yakin seperti itu. Mereka akan itu melihat masyarakat di sekitar masjid kelaparan, sementara masjid kasnya luar biasa ratusan juta. Nah, itu kita jangan sampai seperti itu. Jadi berharap kita kembali lagi bahwa Provinsi Lampung, kita berharap BKM ini juga bisa menciptakan masjid-masjid seperti itu. Kita berharap seperti itu. Ya. Untuk tadi ya terkait kalau di Lampung di apa itu merujuk pada Masjid Al-Jabar ya. Iya. Di Lampung ini sebenarnya ada beberapa masjid yang direncanakan diwacanakan itu. Kalau kita tahu kan sekarang yang lagi digarap sama Bu Wali Kota ya, Iya. nah, dengan ada jembatan milenial ya, Iya, itu milenial. mungkin menurut kami salah satu Al-Furqan ya? salah satu bentuk pendukung ya, agar masjid itu bisa berkembang Iya. atau lebih ini lagi. Selain masjid itu, Al-Furqan juga yang sedang dilaksanakan proses sekarang ini, yang paling utama itu pembangunan Masjid Al-Hijrah yang di Kota Baru itu. Al-Hijrah. Jadi itu oleh Pak PLT Gubernur yang lalu itu, Pak Samsudin ya. itu beberapa kali kita juga BKM terlibat ya, Iya. melaksanakan sholat Jumat di sana, menghidupkan kembali, bahkan dalam keseriusannya itu mengalihkan pembangunan yang dulu itu menggunakan APBD, itu dilanjutkan kembali. Sekarang menggunakan dana masyarakat di sana. Itu sudah sekarang ini itu sudah dibangun lagi tempat mihrabnya, sampingnya sekarang berjalannya bagus sekarang ini. Sudah bagus ya. Terakhir kemarin BKM juga diundang dalam rapat laporan ya perkembangan di Pemda, itu dimunculkan itu progres dari itu berdasarkan detail denah yang ada itu diharapkan kalau cita-cita dalam rapat ini itu ya bisalah menjadi tujuan masyarakat Wisata ya. religi. Jadi kalau ini ya silahkan aja. Di Bandung ada, Di Lampung Jabar juga ada, di Lampung ada, kita juga punya. Nah, yang sedang dibangun megah juga Masjid Al-Bakri ya. ya, Al-Bakri itu di tengah-tengah harapan kita ya menjadi menjadi ikon juga di Bandar Lampung. Nah, tapi yang sekarang kalau Al-Bakri ya kita tahu lah ya siapa yang pemodalnya. Nah, tapi yang di Al-Hijrah ini itu luar biasa ini. Masyarakat itu siapa yang ingin menyumbang, nah itu ke sana itu. Al-Bakri itu mungkin ini dalam tempo setahun ini mungkin sudah bisa kita nikmati. Nah, yang di Al-Hijrah itu insya Allah sudah bisa digunakan ya. Kalau kita sholat Jumatan beberapa kali di sana kita. Di sana. Nah, tapi untuk masyarakat sekitar menggunakan sehari-hari belum bisa. itu dijadwal sih. Kemarin kita ke sana itu beberapa kali pekan Jumatan itu kita mengundang santri-santri, mengundang siswa-siswa dari sekolah di lingkungan sana, pondok sana itu. Jadi ya sudah mulai kita hidupkan kembali. Yang insya Allah itu nanti harapannya akan menjadi masjid ikonik di Provinsi Lampung. Ya, bagaimana BKM diharapkan bisa memperkuat fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan sebagai pembinaan umat? Iya, jadi memang BKM ini dibentuk untuk salah satunya adalah memperkuat idarah, imarah dan riayahnya ya sebuah masjid yang harus itu ya. Nah, jadi memang diharapkan ke depan BKM ini menjadi motor penggerak, kemudian sebagai mediator juga, kemudian menggerakkan masyarakat dalam rangka memajukan kemakmuran masjid-masjid yang ada di Provinsi Lampung ini. Seperti kita ketahui bahwa memang BKM kalau kita lihat ya dalam hal ini sejauh ini kita belum terlalu banyak program dan kegiatan ya, artinya masih dalam tahap yang ini karena memang dari pusat juga, dari BKM pusat juga belum belum memberikan garis-garis atau literatur-literatur juknis-juknis yang harus dilaksanakan oleh BKM provinsi atau
kabupaten kota. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang selama ini kita baru kemarin seperti tahun 2023 ya, kita melakukan Mutiara Ramadan ya di majalah di Koran Tribun. Jadi kita mengisi Mutiara Ramadan itu. Nah, kemudian tahun 2025 ini kita kerjasama dengan TPRI dan RRI mengisi kultum-kultum di RRI dan TPRI. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa memang BKM ini ya tahun ini pun kita diberikan amanah oleh Pak Menteri Agama supaya masjid-masjid khususnya di pinggir-pinggir daerah jalan mudik itu jalur mudik itu dibuka 24 jam. 24 jam. Ya, itu untuk memudahkan para pemudik kita dalam beristirahat supaya mereka bisa beribadah dengan tenang. Kemudian ketika mereka berbuka puasa dengan gratis, kemudian mereka beribadah dengan tenang dan istirahat dengan gratis gitu. Jadi kita berharap memang itulah fungsi masjid gitu ya. Masjid itu difungsikan untuk memudahkan masyarakat, bukan untuk jadi fungsi masjid itu bukan hanya untuk tempat sholat gitu. Bisa jadi untuk memang istirahat, bisa istirahat dan segala macam, bisa beraktivitasnya kegiatan-kegiatan umat Islam yang memang dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin di Indonesia ini, seluruh Indonesia, Pak Menteri itu sangat berbangga bahwa memang masjid-masjid yang ada di jalur mudik, termasuk di Lampung pun begitu. Jadi memang buka 24 jam, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pemudik dan arus balik gitu. Jadi berharap ke depan kita pun akan seperti itu. Tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Kita menghimbau kepada seluruh masjid ya, bukan hanya di jalur mudik kalau bisa ya gitu ya. Memang ini kita hidupkan suasana masjid gitu. Jadi jangan hanya dibuka pas sholat, setelah sholat dikunci lagi gitu. Bukan seperti itu masjid. Masjid bukan toko gitu ya. Jadi masjid ini adalah memang tempat berinteraksinya antar umat Islam ya, bisa beribadah, bermuamalah gitu, bisa dan lain sebagainya lah dengan masyarakat sekitar ya. Jadi masyarakat dari manapun bisa merasakan kehadiran masjid itu sendiri. Bisa merasakan kehadiran masjid, bahwa ini walaupun mereka mungkin ketika di rest area mungkin mereka akan mengeluarkan uang kembali gitu ya untuk jajan atau ketika di masjid ada ngasih minum gratis atau cemilan gratis, itu luar biasa gitu. Dan sudah berkesan ya Pak? Ya, sudah sangat berkesan gitu. Kalau Bu Mela misalnya kampungnya misalnya kemana gitu, misalnya ke Waikanan, ketika buka puasa di Waikanan, sebelum sampai kampung itu ada masjid di Lampung Utara ya? Di Lampung Utara misalnya. Nah kan itu buka 24 jam, kita diberikan, ini kan sangat berkesan. Dan itu saya yakin itu semua masyarakat khususnya para pemudik akan merasakan manfaat yang luar biasa gitu. Minimal dia ketika sholat dia tepat waktu, ada waktunya gitu ya, walaupun bisa dijamak sebagai musafir, tapi ketika dia istirahat bisa minum, bisa makan cemilan gitu, bisa istirahat sejenak lah gitu. Bisa menambahkan sedikit, melalui BKM ini juga itu Pak Menteri itu ingin apa ya, jadi kita banyak memungut masalah-masalah ya di sekitar masjid begitu ya. Jadi memang ada kesan masjid itu terhalang ya dengan kehidupan sosial kita itu. Makanya beberapa program belakangan ini Pak Menteri yang sekarang ini itu berusaha antaranya melalui BKM ya, mendekatkan masjid dengan masyarakat. Sehingga tidak ada jarak ya antara masjid dan masyarakat sekitar. Melalui BKM ini itu juga jadi peran BKM ya, peran sekretaris BKM ini itu kan dia ada tingkat dari pusat, provinsi, kabupaten, sehingga sampai ke kelurahan. Nah, dengan strukturnya itu, dengan kan masyarakat juga itu kalau membaca berita-berita yang tidak jelas itu kan nggak ini hoki nih kan gitu kan. Tapi dengan adanya BKM itu menambah kepercayaan masyarakat bahwa ini loh bener ini. Contoh ada kegiatan di BKM itu, kegiatan yang sudah pernah kita jalankan itu ya seperti tadi disebutkan, untuk CR kita itu kita mengadakan kerjasama dengan misalkan Tribun untuk penulisan artikel Mutiara Ramadan, terus dengan RRI, dengan TVRI. Selain itu kita juga mendukung program-program pemerintah. Seperti tahun lalu ada Hari Suta Kiblat ya, BKM itu kerja keras itu untuk membantu masyarakat
Bersosialisasi ya? mensosialisasikan atau membenarkan arah kiblat masjidnya itu. Kemudian yang kemarin Dan yang itu banyak sekali ya, masyarakat antusias pastinya. antusias, bahkan Lampung itu sampai juara 3 nasional itu ya. Juara 3 nasional. Partisipasi terbanyak. Kontribusi partisipan terbanyak di Terbanyak. Indonesia. Itu antaranya juga melalui jalur BKM itu. Iya. Tahun 2024 kemarin kita ada program-program Ampera namanya, Anugerah Masjid Percontohan ya. Iya. Itu kita ingin menjaring masjid-masjid yang sudah paripurna lah itu. Jadi masjid-masjid ini sudah tidak mencari kotak itu tugasnya, tapi sudah bisa memberdayakan masyarakat. Ada program ramah anak, masjid itu ya, Iya. ramah anak, ramah musafir, ramah lingkungan, itu ada. Lansia. Jadi situ kita sudah beranjak ya, sudah beranjak. Udah tidak berbicara tentang masjid fungsinya hanya untuk ibadah Ya, ya. nah, terakhir kemarin kita ini mengadakan kegiatan khataman Quran itu juga kita juga bantu juga melalui BKM juga. BKM. Yang kemarin salah satu program Pak Menteri Eko Teologi itu penanaman 1 juta pohon matoa itu ya. Nah itu juga kita juga sampaikan juga melalui BKM itu. Masjid juga harus ikut berpartisipasi ya masjid. Jadi kemarin madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, masjid juga kita sama juga. Mungkin masyarakat belum ada yang belum tahu, bahkan ada yang ingin tahu bahwa sekretariat untuk badan pengurus BKM itu di mana, Pak? Di tingkat Provinsi Lampung khususnya. Untuk Ya. dekat Kalau sekretariat BKM memang sementara ini belum ada ya. Belum Tapi ada. memang harusnya memang idealnya itu ada di Masjid Raya, Masjid Provinsi. Jadi seperti kita ketahui bahwa tipologi masjid ini Bu Mela memang Iya. banyak ya. Dari masjid negara ya, masjid negara itu seperti Istiqlal lah gitu ya. Istiqlal. Nah, itu adalah masjid negara yang memang semua aktivitas kenegaraan, presiden dan sebagainya itu adalah adanya di Istiqlal. Istiqlal. Kemudian masjid provinsi itu namanya Masjid Raya. Raya. Nah, jadi kita berharap memang Masjid Raya ini menjadi sekretariat nanti BKM provinsi. Nah, begitu juga dengan Masjid Agung yang ada di kabupaten kota. Nah, itu juga akan menjadi sekretariat BKM kabupaten kota. Kemudian masjid besar, ya masjid besar itu yang ada di kecamatan, itu diharapkan juga akan menjadi sekretariat BKM di kecamatan. Dan Masjid Jami, ya itu diharapkan juga akan menjadi masjid sekretariat BKM di kelurahan gitu. Baik. Atau desa. Oke. Bagaimana BKM diharapkan menjadi alat untuk mencegah politisasi masjid, Pak? Kan Menjadi kita alat. tahu, kita misalnya menghadapi pilkada, menghadapi ya banyaklah kepentingan-kepentingan yang ingin memanfaatkan masjid. Ya, ya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa memang masjid di Indonesia ini adalah mayoritas dikelola oleh masyarakat ya. Jadi tidak menggunakan dana APBN atau APBD. Mungkin saya bilang tadi hanya kurang lebih 1% yang ada di Seluruh Indonesia seluruh ya. Indonesia ini yang menggunakan dana APBN atau APBD. Jadi kita berharap memang pengurus-pengurus masjid ya, mereka harus diberikan edukasi-edukasi ya, dari baik itu dari ya itulah fungsinya BKM tadi, kita memberikan edukasi terhadap para pengurus masjid se-Provinsi Lampung ini supaya mereka bisa memilah. Jadi bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan politik praktis. Jadi diharapkan memang kegiatan politik-politik praktis ya tidak terlalu banyak Lakukan di masjid dilakukan ya. di masjid gitu. Walaupun memang zaman Nabi pun berpolitik itu bagus ya. Tapi maksud saya tidak tepat untuk kampanye misalnya. Kampanye misalnya Pak Hamdun jadi calon Bupati Pesawaran gitu. Saya juga lawannya gitu. Kami kampanye di masjid, nah, jangan sampai menggunakan itu, akan malah memecah belah masyarakat. Diharapkan masyarakat kita bersatu supaya ini, nah kita kampanye di luar gitu. Kalau di masjid dia memberikan sumbangan ke masjid ya nggak masalah gitu. Dia itu adalah sumbangan. Masalah memilih atau tidak ya itu urusan masyarakat gitu. Yang penting dia ikhlas apa nggak memberikan sumbangan itu ke masjid itu gitu. Jadi jangan sampai dipolitisasi bahwa ketika Pak Hamdun memberikan bantuan ke masjid, pilih dia. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi ketika dia memberikan bantuan untuk masjid, itu adalah keikhlasan dia dalam membantu masjid tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita mempolitisasi bahwa
nanti kita harus memilih Pak Hamdun sebagai calon bupati gitu, enggak seperti itu gitu. Jadi dia memberikan itu atas dasar keikhlasan, bukan hanya mengharapkan suara dari masyarakat, mengharapkan simpati dan lain sebagainya. Kalau memang dia ikhlas ya, sebelum dia memilih pun sebenarnya dia bisa memberikan itu gitu. Jadi jangan pas mau pencoblosan aja Pak Hamdun nanti ngasih ke masyarakat sekitar gitu kan. Nah itu membuat Jadi lebih bijak politisasi. ya dalam lebih bijak lah gitu. Terus untuk keterlibatan BKM ya dalam ikut serta mengeram ya Iya. politisasi agama ini, justru kalau kami ingat itu tugas BKM pertama itu emang ikut serta itu mengerem itu dalam kancah politik tahun 2024 kemarin ya. Iya. Memang itu tugas-tugas pertama waktu itu, memang itu kan kita berkaca ya dari pemilu di periode sebelumnya itu luar biasa. Jadi masjid-masjid kan memang jadi tempat subur ya. Nah, jadi tempat-tempat yang cantik untuk Kampanye penyebaran ya, ini itu. terselubung Nah, ya. BKM itu memang itu di antaranya ya, di antara tugasnya pas awal-awal di revitalisasi itu, di antaranya juga itu. Bagaimana pola kolaborasi antara Kemenak, pemerintah daerah, ormas Islam, dan tokoh agama dalam menjalankan fungsi BKM? Ya tadi sempat disinggung oleh Pak Ketua bahwa BKM ini memang wadah organisasi untuk semua gitu. Iya. Di BKM provinsi itu komposisinya itu kan dari berbagai lintas atau latar belakang itu. Nah memang ini sampai sejauh ini penguatan BKM itu memang masih menjadi tugas kami. Nah, jadi contoh ya, koordinasi antar pengurus BKM ini itu di tingkat provinsi ini baru seingat saya itu 2 kali itu ya, dua kali. Nah ini jadi belum maksimal ya, belum maksimal. Meskipun untuk sosialisasi kegiatan itu biasa kita share ya di dalam grup kami, tapi untuk kalau dibilang tadi itu untuk menguatkan ya kelembagaan ini ya, kami berjalan seadanya begitu. Jadi BKM ini strategis, kami berusaha menjaga agar organisasi ini tetap berjalan. Nah, sambil menunggu regulasi dari pusat, karena pendirian BKM ini kan tadi ya tahun 2006. Kalau regulasi kemasyarakatan itu sudah banyak sekali. Nah untuk BKM ini terus terang belum ada ya, karena contoh ini di daerah kawan-kawan ini ingin bersurat menggunakan BKM sebagai organisasi ini ya, induknya ya, ingin mengadakan itu belum bisa. Kami masih bersama Kemenak ya, karena BKM ini kalau di Kanwil di Bimas Islam atau di bidang Rais, terus di kabupaten itu di seksi Bimas Islam, ada juga di kabupaten nanti begitu ya, masih ini berjalan bersama itu, jadi saling meneping begitu ya sementara ini. Iya, masih memang kegiatan kita di BKM pun masih belum terlalu banyak sebenarnya Bu Mela ya, memang masih terbatas, dalam tanda petik skala terbatas. Jadi memang mudah-mudahan ke depan seperti kata Menteri Agama sekarang, bahwa memang indikator keberhasilan dari Kementerian Agama itu adalah salah satunya adalah mendekatkan umat dengan agamanya. Nah, jadi kita berharap BKM pun memberikan kontribusi yang besar untuk mendekatkan umat terhadap agama Islam ini khususnya gitu. Jadi kita berharap banyak bahwa memang BKM ini menjadi motor penggerak, menjadi mediator untuk semakin meningkatnya ibadah umat-umat Islam, ketika dia sholat berjamaah dan lain sebagainya, melakukan aktivitas-aktivitas keislaman di masjid dan lain sebagainya. Nah itu kita berharap seperti itu. Jadi mudah-mudahan BKM ini ke depan akan menjadi sebuah organisasi yang memang bagus lah ya, ininya ke depan, supaya masjid pun akan semakin makmur dan masyarakat sekitar pun akan sejahtera gitu. Apa Pak bentuk kegiatan yang bisa dikembangkan BKM agar masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga edukasi dan pemberdayaan masyarakat? Ada yang sudah dilakukan, program-program yang dilakukan untuk mewujudkan itu?
sampai sejauh ini itu tadi ya saya sebutkan tadi bahwa untuk dalam internal backup sendiri itu sedang ini ya pengenalan organisasi. Jadi untuk masuk ke dalam apa namanya itu wilayah inti masjid itu kami juga masih bersama-sama dengan pihak-pihak lain lah itu. Jadi ya pada dasarnya sama aja sih kan gitu ya. Yeah. Nah, kalau untuk yang program-program yang bisa ditawarkan ya, kalau di wacana kami itu contohnya masjid ramah itu ya, Iya. masjid ramah anak, masjid ramah itu yang sedang kita gaungkan itu. Gaungkan. Nah terakhir Pak Menteri itu masjid hijau itu ya, masjid yang ekoteologi itu juga bagian masjid itu bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan ketenangan, mempererat hubungan antara sosial dengan agama begitu. Jadi untuk masuk ke dalam wilayah inti ibadah masyarakat di masjid itu ya bersama-sama itu ya. Nah, kalau untuk yang sifatnya sosial kita bersama-sama. Mungkin sahabat religi belum semuanya tahu Pak tentang apa perbedaan masjid, musola, dan surau. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi begini, kalau sepengetahuan kami ya, ini karena memang ilmu kami terbatas gitu, Mel. Jadi kalau masjid itu memang biasanya itu digunakan memang untuk sholat Jumat biasanya ya, Pak Amrud, kalau nggak salah itu ya, sepengetahuan saya. Kalau musola itu biasanya kalau di masyarakat kita itu biasanya nggak dipakai sholat Jumat tapi ibadah 5 waktu. Gitu. Kalau langgar itu biasanya itu untuk ini malah ngaji. Kalau zaman saya kecil dulu, ngaji itu dilanggar atau surau lah gitu ya. Istilah lokal ya. Istilah lokal. Jadi ngaji itu anak-anak tuh dikumpulkan di sana gitu. Jadi dilanggar atau di surau itu ya kita ngaji Al-Qur'an dari mulai Iqra sampai Al-Qur'an gitu. Jadi perlu saya tambahkan juga bahwa memang masjid yang ada di Lampung yang tercatat dalam data di SIMAS ya, Sistem Informasi Kemasjidan, itu kurang lebih ada 26 ribuan. 26 ribu masjid dan musola yang ada di Provinsi Lampung ini. Sementara kalau secara nasional kurang lebih ada 800 sampai 1 juta anak secara nasional di aplikasi SIMAS. Karena masyarakat kan mungkin juga banyak sekarang menanyakan itu Bu Mela, gimana cara mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Oh iya, gitu. bisa dijelaskan itu. Iya. Jadi memang sekarang ini bantuan masjid itu tidak melalui proposal manual fisik, ya, manual fisik gitu ya. Nggak zaman lagi gitu, sekarang udah zaman now lah gitu ya. Oh, iya. Jadi nggak perlu pakai proposal gitu. Jauh-jauh datang ya. Jauh-jauh datang ngasih proposal mau bantuan masjid segala macam. Jadi tidak seperti itu. Jadi mungkin masyarakat bisa mengakses ya melalui aplikasi SIMAS, Sistem Informasi Kemasjidan ya, yang ada di website Kementerian Agama. Jadi dia bisa memasukkan data-data di situ, bisa melalui scan dan lain sebagainya. Dan dari situ nanti pun akan terlihat urutan orang-orang yang mengajukan bantuan baik itu musola, masjid, itu tadi seperti kata Pak Amrud tadi ada masjid ramah anak, ramah lansia, ramah musafir. Nah, itu ke depan memang BKM itu mengarahnya ke sana. Semua masjid itu diharapkan welcome, ya, welcome terhadap umat yang ingin masuk gitu. Jadi tidak menutup diri lagi gitu. Seperti saya bilang tadi bahwa setelah sholat langsung dikunci. Tidak seperti itu lagi masjid ke depan. Kita berharap semua masjid ke depan itu adalah welcome menerima semua masyarakat yang ada, termasuk itu tadi para pemudik dan lain sebagainya, para musafir yang datang. Banyak sekarang kan fenomena masjid yang ketika kita datang masjid itu sudah ada air putih, ada kopi, ada gula. Itu dengan gratis, ya kan, silakan. Kebanyakan dikelola anak muda ya Pak? Dan banyak dikelola anak muda. Dan itu saya yakin itu adalah memang bentuk kepedulian masyarakat terhadap masjid itu gitu. Jadi kita sudah sangat welcome dengan adanya para musafir yang datang gitu ya, silakan gitu. Nah, kan biasanya kalau orang sudah minum Bu Mela, kan malu lu kalau nggak ngasih gitu kira-kira. Itu memberikan dengan senang hati, dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas kan kita semakin baik pelayanannya semakin baik. Service
kita akan semakin mudah mengeluarkan. Kita pun seperti itu kan, Dengan ketika ikhlas, kita ya. dilayani misalnya cukur rambut gitu ya, waduh diurut di apa gitu, leher kita diurut, Kita akan ngasih tips ya. wah ngasih tipsnya biasanya 2.000 jadi 10.000 kan gitu, karena diurut agak ngantuk-ngantuk gitu kan biasanya. Nah, jadi saking nikmatnya gitu. Nah, begitu pula dengan Masjid, kita ya. itu ada sebuah fitrah manusia, ketika kita diberikan pelayanan yang baik oleh masyarakat, kalau dilayani dengan baik oleh seseorang, kita akan memberikan hal yang lebih. Kan malu kita kalau kita sudah diberikan ngopi, diberikan tempat yang nyaman, suasana masjid ber-AC, Toilet karpet yang empuk, bersih, toilet yang bersih. nyaman. Nah, ini yang perlu kita edukasi kembali bahwa Iya. sekarang masyarakat kita di masjid itu kesannya jorok toilet-toilet. Nah, Toilet. Nah, kita berharap apalagi masjid yang di perlintasan yang memang dilalui oleh para musafir itu, diharapkan memang kita harus menjaga toilet itu. Kalau kita ketahui bahwa seperti kita ketahui bahwa memang di masjid di Tanah Haram itu lihat toiletnya pun bisa tempat untuk kita istirahat gitu, saking bersihnya gitu Nyamannya, kan, Pak. saking nyamannya gitu. Jadi kita berharap seperti itu. Iya. Jadi tidak toilet itu Tidak terkesannya, tutup hidung ya, begitu tidak kita tutup masuk ya hidung, dari kita jauh masuk. ya. Wah, kita tidak seperti itu. Kita berharap bahwa memang kebersihan itu memang lahir dari Iya. masjid gitu, dari rumahnya Allah gitu, bukan hanya kotor. Kita berharap masjid ini menjadi contoh, role model Iya. bagi masyarakat. Kebersihan itu datangnya dari sini, gitu, Iya. gitu Pak Dada. Ya, kalau ini ya ngomongin tadi ini Iya. Masjid Ramah tadi ya, ini kembali lagi tadi ya. Jadi ingat kemarin tahun 2024 itu Kementerian Agama itu mengadakan kegiatan Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah itu ya. Iya. Itu ada 10 kategori. Ada Masjid Raya Percontohan, ada Masjid Agung Percontohan, ada Masjid Besar Percontohan, ada Masjid Jami Percontohan, kemudian ada Masjid Ramah Anak, Masjid Ramah lansia ya, Pasti. Masjid Ramah Musafir, termasuk Masjid Ramah Lingkungan dan Masjid Ramah Disabilitas itu. Disabilitas. Itu ada. Nah, di Lampung ini beberapa masjid ya yang kita ajukan. Itu misalkan kalau kita mau ke pesisir barat, kita melewati masjid apa tuh yang sebelah kanan itu namanya? Masjid. Di Lampung Barat ya? Bukan di Sebelum di naik itu, Agung, sebelum- sebelum aduh. naik itu tuh. Nah, antaranya itu yang kita ajukan ya. Itu kan masjid yang mungkin bagi masyarakat Lampung sudah yang arahnya mau pulang ke Tanggamus, ke pesisir barat, ke Lampung Barat mungkin sudah familiar ya, sudah tahu persis masjid itu. Masjid ini kita ajukan keramahan ya, keramahan dengan penyediaan tadi Sopir. itu luar biasa. Terus, nah tapi di tingkat nasional memang ada banyak hal ya yang menjadi pertimbangan di dalam penilaian itu. Tapi Lampung ternyata kalau kita mau melakukan ini banyak sebenarnya masjid-masjid yang seperti itu. Iya. Nah, dan itu memang perlu diwahkan lagi. Jadi selama ini kan kita kalau ingin melihat masjid yang maju paripurna itu ke Jogja Iya. atau kemana itu ya. Nah diharapkannya itu kalau orang ingin mengetahui masjid yang paripurna itu udah gak usah jauh-jauh, Iya, di Lampung aja ada kan. Iya. Satu hal ya, untuk di Provinsi Lampung yang saya perhatikan, yang kami perhatikan, di jalan lintas ke Tanggamus ya Pak, khususnya ya, itu kan banyak berdiri masjid-masjid besar yang berdekatan, masjid-masjid megah. Iya. Itu di lintas Sumatera, Iya. itu tidak sebanyak dan tidak serapat masjid-masjid ke arah Tanggamus Iya. ya. Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi Pengen- kebetulan saya ini orang Tanggamus, Bu Mela. Itu yang ingin saya Betul, Bu Mela. tanyakan Pak. Jadi memang ya di Tanggamus itu dari zaman dulu terkenal memang banyak masjid-masjid yang bagus lah, besar dan Iya. bagus. Dan itu memang setiap kampung. Iya. Jadi satu kampung masjid, satu kampung masjid, satu kampung, dan itu beda-beda kampung, bukan satu kampung dua masjid. Biasanya sangat jarang. Dan biasanya pun kalau satu kampung dua masjid itu lama-lama memang dipisahkan. Kampung itu dipecah menjadi dua. Dan memang jarak kampung itu memang berdekatan karena dia kebetulan di pinggir jalan. Dan memang seperti di kampung saya sendiri, Bu Mela ya. Iya. Kita membangun masjid di desa atau Pekon Kedaloman, Kecamatan Gunung Alif itu tidak meminta-minta di pinggir jalan. Iya, benar. Kita memberdayakan memang dari masyarakat sekitar. Jadi kita tidak mengganggu arus lalu lintas, kita tidak mengadakan taman di pinggir-pinggir jalan, tidak seperti itu. Tapi kita memberdayakan masyarakat yang ada. Misalnya
ya. Kalau di kampung saya itu dibiasakan memang setiap habis panen, padi atau kopi atau pokoknya hasil kebun atau hasil sawah, itu masyarakat misalnya sekemampuan dia, tidak dipaksakan menyumbang. Masyarakat golongan A misalnya, kamu nyumbang segini setelah panen atau setelah ini. Dan itu tidak dipaksakan ya, saya bilang tidak dipaksakan. Jadi ketika masyarakat golongan B memberikan ini, bahkan itu kita banyak juga donatur-donatur yang memang orang-orang kampung situ yang memang sudah dari luar gitu, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandar Lampung, Orang-orang ada yang di sukses mana, ya? orang-orang sukses di kampung itu. Kita bisa memintakan kepada mereka ketika mereka ingin menyumbang, ya sudah. Nah, akhirnya kan jadi juga masjid. Iya. Tadinya kan masjid di kampung saya itu di pinggir jalan. Kita mundurkan kembali, membeli Biar bisa halaman luas ya? ada masyarakat yang menghibahkan tanah gitu, mewakafkan tanah, akhirnya kita bangun mundur ke belakang. Dan parkirnya sangat luas sekali. Iya. Mobil bis pun bisa masuk di kampung, di masjid itu gitu. Jadi itu ke depan mudah-mudahan bisa kita gunakan ya ketika nanti kita akan mengadakan sebuah resepsi atau apa, dan itu dananya bisa untuk ke kas masjid. Pemberdayaannya gitu. Seperti kita ketahui, saya dulu pernah waktu menjadi kasih kemazhidan, ya, Masjid Sunda Kelapa itu di atasnya masjid, di bawahnya tempat pesta. Iya. Nah, tempat resepsi Sama dengan Masjid Al-Furqan Al-Furqan kan, ya. Nah, kemudian di atasnya lagi itu disewakan untuk pemancar, untuk kayak, mohon maaf ini nyebut merek, itu ada Telkomsel, Indosat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi disewakan dan itu khasnya untuk masjid. Nah, dan Jadi itu income untuk masjid ya? income masjid itu luar biasa gitu. Jadi masjid itu sangat kaya. Kalau kita dulu kalau zaman saya mahasiswa gitu ya, dulu saya kebetulan kuliah di Jakarta, dulu kalau kita buka itu bukanya dulu KFC, McD gitu loh, buka puasa gitu. Bayangin aja kita zaman dulu loh, buat zaman sekarang gitu. Nah, jadi artinya itu sebuah pendapatan masjid yang luar biasa, baik dari hasil resepsi tadi, gedung-gedung tadi, sewaan itu, kemudian dari sewa tower dan lain sebagainya. Mungkin Masjid Al-Furqan seperti yang ada Masjid Agung di Kota Bandar Lampung itu kan mungkin seperti itu. Mungkin ininya banyak sekali gitu income-nya gitu ya. Baik dari APBD dapat gitu kan, mungkin dari APBN pun dapat gitu. Nah, itulah gitu. Jadi dari hasil-hasil resepsi dapat, dan jadi masyarakat, mudah-mudahan masyarakat sekitar Al-Furqan itu ya, Pak? menjadi sejahtera. Dan kita harapkan seperti itu gitu. Iya. Kalau tadi ini ya pertanyaannya kan ini, kenapa jalur lintas yang sebelah ini padat budgetnya, di sini enggak? Itu mungkin kalau menurut saya mungkin karena demografi ya. Iya, demografi kan. Ada sejarahnya mungkin ya dulu ya. Ya mungkin karena ini ya, yang daerah saya memang pesisir ya. Iya. Jalur ini kan, jalur pesisir kan wajar lah kalau memang padat rumah, jadi banyak maju juga. Kalau yang tengah-tengah kan misalkan yang lintas timur ya, itu kan jarang. Dan tanahnya luas mungkin. Jadi ladang gitu. Iya, Jadi panas lah. jaraknya jauh ya antar rumah. Jauh, iya. Kalau memang di sana kan memang jalurnya rapat, Bu Mela. Iya. Ya, jadi dari sini kita hampir tidak menemukan hutan sampai ke Kota Agung lah ya paling enggak. Nah, artinya sampai Gisting lah paling enggak. Kalau itu kan setelah itu baru hutan ya, setelah Gisting. Nah, artinya sampai Gisting itu jalur sini memang padat perumahan dan padat penduduk gitu di pinggir-pinggir jalan. Tapi kita ketahui bahwa Tanggamu juga bukan termasuk masyarakat yang padat gitu, tapi di dalamnya mungkin memang agak jarang gitu. Agak jarang, jadi tampil di depan ya. Tampil di depan karena memang mereka senang di pinggir jalan di pinggir jalan gitu, nggak senang berisik lah. Jadi terkait dengan masjid di pinggir jalan tadi itu ya, nah itu salah satu misi BKM itu sama dengan Kementerian Agama itu juga yang sedang diupayakan itu ingin menambah perpustakaan. Perpustakaan masjid itu, perpustakaan masjid itu salah satu program Kementerian Agama yang termasuk program prioritas ya digencarkan ya itu. Di Lampung ini masjid yang terdata dalam versi aplikasi di Kemenag itu ada berapa? 29 atau 19 itu masjid-masjid yang memang itu punya perpustakaan itu. Nah, diharapkan ke depan itu melalui BKM juga itu bisa mendorong juga masjid-masjid itu punya pojok baca, punya masjid, punya perpustakaan ya, sehingga jamaah yang datang itu, tadi selain istirahat, nah bisa juga kalau yang hobi baca bisa nambah ilmu di persinggahan itu. Jadi ruang perpustakaan ini bukan di dalam masjid, tapi di ruang sendiri, Bu Mela. Oh, jadi terpisah ya? Terpisah, jangan. Tapi dalam satu komplek masjid. Satu komplek masjid gitu. Jadi jangan sampai perpustakaannya di tempat sholat itu, jangan. Kita mengganggu Dia mungkin ya punya space khusus ya? waktu sholat. Jadi
perpustakaannya ini memang masjid yang memiliki ruang terpisah, terpisah. dengan ruang-ruang tersebut, ruang sholatnya, ruang Iya. utamanya lah gitu. Gitu. Tadi tambah tadi ya, saya tadi kan salah satu BKM ini juga itu kan membantu juga mensosialisasikan regulasi-regulasi tentang masjidan ya. Nah, kalau terkait dengan ini, tadi saya menyebut masuk dalam inti ibadah ubudiyah masjid itu memang apa sependek yang saya tahu itu tidak sarang-sarang, tapi ada beberapa hal misalkan ya kita membantu mensosialisasikan edaran tentang pengeras suara. Ketika Ramadan itu saling menghormati itu ada edarannya ya, itu bagaimana. Terus ya beberapa hal ya program pemerintah itu kita ikut membantu mensosialisasikan. Oh ya, Pak, bagaimana dengan masjid ciri khas Lampung untuk di Provinsi Lampung? Berornamen Lampung. Berornamen Lampung. Oh, iya. Apakah setiap masjid itu sudah berornamen Lampung atau ada apa ya upaya untuk dari BKM sendiri agar ada ciri khas Lampung di setiap masjid itu, ada seruan seperti itu, himbauan? Ya, kalau dari BKM sendiri sih belum ada sih Belum ada himbauan ya? supaya apa namanya diharapkan masjid berornamen. Belum ada. Cuma Belum kita ada. kan kalau melihat itu kan itu adalah salah satu budaya. Budaya. Masjid yang berornamen Lampung, kemudian Kearifan lokal ya. kearifan lokal ya, mengandung ini kearifan lokal itu bagus juga gitu. Cuman kita belum sampai sejauh itu ya Iya. untuk masjid yang berornamen Lampung. Yang kita harapkan itu adalah bukan ornamennya tapi isinya dulu gitu. Isinya dulu bahwa kita memakmurkannya itu kalau sarana itu insya Allah akan mengikuti lah ya. Kalau kita melihat bayang-bayang kita seperti ini, kalau kita melihat masjid kita jelek, masa sih kita mau nyaman sholat di situ gitu. Iya. Pasti kan kita minimal hati nurani kita tergerak, kenapa sih nggak ini gitu. Minimal kita tergerak, wah yuk kita ini patungan untuk masa tempat ibadah kita seperti ini gitu loh. Nah itu mungkin semangat yang ada selama ini di masyarakat pinggiran Tanggamus tadi yang Bu Mela tadi. Mungkin mereka semangat secara agamanya seperti itu. Kita harus lebih mengutamakan masjid yang bagus daripada rumah kita yang bagus. Nah, mungkin itu ada beberapa memang orang-orang lokal yang seperti itu. Iya. Mereka menganut bahwa kita lebih bagus membaguskan rumah ibadah dulu daripada rumah kita. Itu ada penganut-penganut Ada seperti pemahaman itu. seperti itu ya. Pemahamannya seperti itu gitu. Mungkin juga ini Mbak ya, yang untuk itu ada sih sebenarnya beberapa banyak lah ya di Lampung ini masjid-masjid yang sudah memadukan ya ornamen Lampung ya. Kalau waktu Pak Ketua dulu jadi kasih masjid dulu kan ada ya programnya Wali Kota Bandar Lampung dulu ya, membuat 12 masjid ornamen Lampung di Bandar Lampung sini ya. Itu aja 2000 berapa sudah ada itu. Iya, 2013 kalau itu kan ya, itu kan yang mengibatkan dari kita ya. Iya, dari bahkan kalau saya pribadi tahun 2008 2009 itu, saya orang Jawa nih. Iya. Rumah saya di Lampung Tengah. Itu mayoritas orang Jawa. Iya. Kebetulan saya itu mengenal arsitektur yang buat masjid-masjid di Tanggamus itu saya kenal Pak itu. Iya. Nah, saya minta tolong beliau membuatkan desain masjid yang memadukan ciri antara arsitektur Islam dengan Lampung. Itu tahun 2008 itu. Itu sampai sekarang ini masjid itu mungkin agak aneh ya, masjid di kampung di pedalaman, gede masjidnya, tapi itu ada banyak palang-palang itu. Itu kan ya mungkin karena ada maksud tertentu. Itu ciri khas Lampung gitu. Ada kayak apa palang-palang kapal itu. Itu dari apa tuh namanya itu ya, dari beton-beton itu ya. Nah, jadi banyak ornamen-ornamen itu saya minta tolong padukan. Jadi sampai sekarang masih megah, masih menonjolkan ya. Meskipun di kampung di pedalaman dan lama bangunnya itu seingat saya itu tahun 2009 mulai baru jadi 10 tahunan lah itu baru jadi big itu bertahap ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau melihat masjid ini itu bagus itu. Jadi itu tahun 2009 seingat saya itu. Menarik ya. Ya, unik dan menarik kan. Mungkin Pak Kabit pernah ya lewat sana tuh lihat ini. Ada kayak screen-nya itu loh. Itu di masjid dengan orang Jawa itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu upaya pembinaan oleh Kanwil Kemenak Lampung itu apa Pak terhadap pembinaan masjid? Iya, kita kalau dari Kanwil Kemenak Provinsi Lampung ya kita baru sudah melakukan ya
pembinaan terhadap para pengurus masjid. Kita ada kegiatan-kegiatan di bidang urais khususnya, Jadi itu kegiatan pembinaan para pengurus, pembinaan para takmir masjid itu kita adakan juga. Kemudian juga di kasih kabupaten kota, kasih Bimas Islam kabupaten kota juga kita memberikan arahan-arahan, pembinaan-pembinaan agar mereka juga bisa membina di daerah kabupaten kota masing-masing gitu terhadap para pengurus atau takmir masjid. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu kan sampai ke tingkat pengurus masjid di tingkat desa atau di kelurahan gitu. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang tentang masjid ya khususnya ya. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Sekum atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Semoga keberadaan masjid di Provinsi Lampung semakin makmur dan sejahtera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi, terus saksikan Ngupi, podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.